Selamat berjumpa kembali saudaraku pada channel Titik Nol. Maksudnya adalah jika Anda kebablasan, terlalu melewati, mari pikirkan kembali untuk memulai lagi dari nol. Kali ini saya akan mengupas mengenai fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu kegaduhan di dalam apologetik, di mana perdebatan antar agama terjadi, saling mengklaim diri yang paling benar, saling menjelek-jelekan satu agama dengan agama yang lain. Bahkan ada YouTube yang kemudian mengunggah foto-foto yang tidak pantas dari tokoh agama lain dengan maksud mungkin supaya mereka menjadi panas. Ada juga yang mengunggah dengan judul kata-kata yang kasar, menyinggung. Bukan berarti saya anti kepada apologetika dan para YouTuber yang mengunggah hal itu, sebab saya percaya maksudnya baik. Tetapi kemudian saya melihat bahwa rupanya sudah mulai kebablasan. Tidak lagi memikirkan etika, perasaan, situasi yang ada. Hanya sekedar membela iman dan Injil, lalu dibingkai dengan sesuatu yang sesuka hati. Dan ini bisa menimbulkan kegaduhan. Mungkin Anda akan mengatakan bahwa mereka juga melakukan hal yang sama. Nah, saya ingin menanggapi bahwa apologetika Kristen tidak seperti itu. Apologetika Kristen adalah apologetika yang pernah dilakukan oleh Rasul Paulus, oleh bapak-bapak gereja, Origen, Agustinus, Justinus Martir, Tertullian, dan sebagainya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, apologetika dijelaskan bahwa satu tindakan uraian sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Saya akan mengulangi. Suatu uraian sistematis untuk mempertahankan suatu ajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, penekanan dari apologetika adalah mempertahankan dan bukan menyerang. Secara etimologi, bahasa Yunani dengan kata apologia adalah dimaksudkan untuk membela. Jadi membuat sebuah kriteria yang dapat dilakukan untuk melakukan pembelaan. Itu apologia. Dan yang kedua adalah bisa saja menjadi suatu khotbah atau ceramah yang menjelaskan dan membantah satu tuntutan-tuntutan. Di sini jelas bahwa apologia ditujukan adalah untuk membantah dan menjelaskan, bukan menyerang. Sekali lagi, kalau kita melihat dari contoh Rasul Paulus di dalam Kisah Rasul, pasal ke-17 mulai dari ayat 22, di mana Rasul Paulus kemudian di Areopagus merupakan suatu tempat pengadilan, dia melakukan pembelaan
dan sekaligus melakukan penginjilan. Dia melihat bahwa di sana banyak patung-patung. Paulus mengatakan bahwa pada saat dia berjalan-jalan dan melihat barang-barang pujaan dan juga melihat mezbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal, Paulus mengatakan, itulah yang kuberitakan kepadamu. Yang selanjutnya dikatakan bahwa yang diberitakan adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang bukan dibuat oleh tangan manusia, yang tinggal di kuil-kuil. Itulah pembelaan Paulus. Tidak menyerang mereka, tidak menyerang apa yang mereka lakukan, tetapi membela bahwa Allah yang diajarkan Paulus adalah Allah yang tidak dia kenal, yang bukan buatan tangan manusia, dan tidak tinggal di kuil-kuil. Itulah pembelaan Paulus mempertahankan imannya dan tidak menyerang cara mereka beribadah, dan tidak menyerang bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah atau keliru. Jelas ya? Nah, saudaraku, saya melihat bahwa apologetika yang sekarang dilakukan banyak, tidak semua ya, tetapi banyak yang lebih buruk dari tukang obat. Pada saat saya kecil, saya suka mampir dan menonton bagaimana atraksi tukang obat itu menjajakan obatnya di pinggir jalan. Dan saya melihat bahwa begitu menariknya, dan obat-obatnya yang tidak tahu dari apa, tetapi laku dan menarik. Apa yang dilakukannya tidak menjelek-jelekan obat-obat yang ada. Dia hanya mempromosikan kelebihan-kelebihan yang dia punya. Saya bandingkan dengan apologetika sekarang, mohon maaf, saya melihat lebih buruk daripada tukang-tukang obat yang asal membingkai dengan menjelekkan, dengan menyerang, dan dengan beralasan bahwa itu mempertahankan iman. Bahkan mengutip dari ayat-ayat kitab-kitab lain dengan tujuan bahwa supaya banyak orang-orang percaya. Dengan menjelekkan agama lain dan kitab lain, diharapkan banyak orang-orang menjadi percaya. Saya ingin mengutip dari satu kitab atau surat Rasul Paulus, kitab Roma, pasal yang 10 ayat ke-17, dikatakan di sana. Jadi iman timbul dari pendengaran. Jelas ya, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Tuhan. Jelas di sini firman Tuhannya bukan firman Tuhan dari agama lain dan kitab lain, tetapi firman Tuhan dari kitab kita sendiri. Jadi pendengaran timbul oleh firman Tuhan yang diajarkan oleh Injil, bukan diajarkan oleh ayat-ayat kitab agama lain. Oleh sebab itu, mari kita kembali kepada titik nol. Kita memulai lagi dan memikirkan lagi bagaimana kita beraktivitas berapologetika dengan baik, sehingga kita memang berbeda dengan mereka. Jangan sampai apa yang kita lakukan sama dengan mereka. Kita terjebak dalam jebakan Batman, dan kita mengikuti arus cara mereka berapologetika,
Oleh sebab itu mari kita mencontoh cara berapologetika para martir. Damai untuk Indonesia, sejahtera untuk kita. Injil diberitakan dengan cara yang benar dan banyak orang-orang menjadi percaya. Salam damai.